Saudara, polisi menyebut motif pembunuhan suami kepada istri di Makassar yang baru terungkap hampir 7 tahun kemudian adalah karena motif cemburu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menyebut cemburu kepada istrinya hingga tega memukul dan menganiaya korban selama 3 hari berturut-turut. Korban akhirnya meninggal dunia dan pelaku mengubur jasadnya di dalam rumah. Dari hasil pemeriksaan digital forensik, polisi menyebut kasus ini terjadi sekitar 7 tahun lalu atau pada bulan Agustus 2017. Motif daripada kejadian pembunuhan ini adalah didasari dari rasa cemburu pelaku atau suami terhadap istri atau terhadap korban. Di mana pada saat itu ini sudah ada perjanjian atau sudah ada janji untuk ketemu mengadakan suatu acara. Namun demikian diinformasikan bahwa istrinya ini bertemu dan komunikasi dan bersama-sama dengan mantan pacarnya. Itulah dilakukan kekerasan, penganiayaan sebanyak 3 kali. Di hari ketiga didapatkanlah korban ini sudah meninggal dunia. Nah, setelah itu pelaku menyembunyikan korban ini dengan cara menimbun di belakang rumah dengan timbunan pasir dan juga tanah. Kematian seorang perempuan yang menjadi korban pembunuhan suaminya terungkap 6 tahun kemudian setelah sang anak melaporkan peristiwa ini ke polisi. Polisi menyebut mulanya sang anak melaporkan dirinya sebagai korban kekerasan ayahnya. Namun saat diperiksa polisi, sang anak akhirnya menceritakan peristiwa pembunuhan ibunya. Polisi langsung menyelidiki peristiwa ini dan berhasil menemukan makam dan jasad korban di rumah pelaku di Jalan Kandea, Makassar. Pelaku yang tak lain suami korban langsung ditangkap polisi untuk proses penyelidikan motif pembunuhan. Ke polisi, ke Polsek apa Polrestabes? Polrestabes. Langsung ke Polrestabes melaporkan dugaan penganiayaan oleh ayahnya, oleh orang tuanya sendiri. Kemudian pada saat didalami oleh penyidik, dilakukan interogasi. Selain daripada keterangan dia mengatakan dilakukan penganiayaan oleh orang tuanya atau ayahnya, dia juga menceritakan bahwa ibunya juga sendiri itu bukan lari. Si anak mengatakan bahwa ibunya juga itu bukan lari, tetapi dianiaya sampai mati. Sampai mati, dan kejadiannya ini 2018. Jasad korban langsung dimakamkan keluarga setelah polisi melakukan tes DNA. Kakak korban bercerita terakhir berkomunikasi dengan korban pada tahun 2017. Korban lalu menghilang, namun suami yang juga pelaku pembunuhan sempat ke rumah keluarga dan memberitahu jika korban pergi dari rumah. Pernah datang itu di saat dia acara keluarga, kita datang, kita ada semua. Setelah itu dia pulang kembali di rumahnya. Setelah itu 1 bulan kemudian datang suaminya sama anaknya mencari si korban, adik saya. Setelah katanya sudah 3 hari tidak ada di rumahnya. Terus dia datang di rumah mencari, tapi kita tidak tahu keadaan di rumahnya di sana bagaimana. Dia cuma saya jawab, dibilang tidak pernah datang mamamu semenjak kepergian dari rumah sini. Tapi info yang dia bawa ke sini apa, Bu? Berita sudah katanya 3 hari dia datang mencari di rumah, katanya sudah 3 hari tidak ada. Sudah 3 hari meninggalkan rumah. Sosok pelaku dikenal sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada korban hingga anak korban. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya di Makassar. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait kasus pembunuhan suami ke istrinya dan jasadnya dikubur dalam rumah, kita tanyakan lebih lengkap kepada Kapolrestabes Makassar, Kombes M. Ngajib. Pak Ngajib, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Fakta terbaru ini terungkap pembunuhan sejak tahun 2017, sekitar 7 tahun lalu. Betul ini ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi dari hasil pemeriksaan sampai saat ini ada 9 orang saksi, kemudian 1 tersangka. Kemudian kita bandingkan atau kita sandingkan dengan hasil digital forensik, ternyata kita dapatkan
ternyata kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2017. Jadi 7 tahun yang lalu. Lalu jasadnya ini dikubur di mana sehingga tidak bisa terungkap? Ya. Jasad itu ditaruh di belakang rumah. Belakang rumah, antara rumah dengan tembok belakang itu ada jarak kurang lebih 1 meter. Nah, disitulah ditimbun dengan pasir dan tanah, sehingga tidak terlihat. Padahal di situ setelah kejadian juga pernah dikontrakkan selama 5 tahun, belum kita temukan. Nah, di situ tidak juga ada yang tahu kalau di situ ada tempat yang menjadi tempat untuk tempat daripada pembunuhan. Oke, setelah pendalaman, apakah diketahui motifnya hanya cemburu karena diduga memang pelaku sering melakukan KDRT dan juga mabuk? Ya, sampai saat ini dari hasil pemeriksaan motifnya adalah karena cemburu. Untuk yang lain-lain tidak. Ini pembunuhan betul dilakukan di depan anak-anak korban? Sempat 1 kali, jadi dilakukan penganiayaan. Di situ ada salah satu anaknya. Nah, sehingga diketahui bahwa orang tua atau ibunya ini yang selama ini disampaikan bahwa dibawa lari oleh pacarnya, oleh teman dekatnya, ternyata tidak seperti itu. Tapi pada saat tahun 2017 itu dilakukan penganiayaan hingga meninggal dunia dan dikubur di belakang rumah. Ini putri korban yang berhasil mengungkap saat sedang melapor dilakukan tindakan kekerasan oleh ayahnya. Apa yang menjadi alasan putri korban akhirnya mengungkap peristiwa ini? Ya, jadi selama ini ternyata 2 putrinya, terutama 1 putrinya yang besar, ini selalu dalam tekanan dan juga selalu dilakukan penganiayaan oleh bapaknya. Hingga pada tanggal 4 April, kemudian memberikan informasi atau cerita dengan kakaknya korban. Akhirnya terungkaplah di situ bahwa di samping bahwa korban atau putrinya ini dilakukan penganiayaan, ternyata ibunya juga dulu dilakukan penganiayaan hingga meninggal dunia. Sehingga oleh kakak korban ini diantar ke Polrestabes untuk membuat laporan. Di samping laporan KDRT atau penganiayaan terhadap putrinya, juga di situ terungkap ternyata ibunya atau istri daripada pelaku ini sudah sekian tahun meninggalkan rumah atau tidak ada tugasnya, tapi akhirnya ternyata terungkap bahwa yang bersangkutan meninggal dunia dan dikubur di belakang. Ini kami ingin mengkonfirmasi apakah betul pelaku sebelumnya juga mengaku kehilangan 2 istri sebelumnya. Ini adakah temuan atau pendalaman terkait dengan kedua istri yang kabur ini? Ya, dari informasi yang ada, kita sudah melakukan pendalaman. Memang yang bersangkutan mempunyai 3 orang istri. Jadi istri pertama, kedua, itu sudah dilakukan cerai atau sudah pisah. Kemudian yang ketiga inilah korban. Nah, untuk yang istri pertama sudah kita lakukan pendalaman. Ternyata alhamdulillah yang bersangkutan atau istri pertama inisial H saat ini masih hidup di Kota Makassar. Kemudian istri yang kedua juga sudah pisah, dan setelah kita lakukan pendalaman, kejadian juga alhamdulillah tentunya saat ini juga masih hidup. Saat ini ada di satu tempat, 2 orang istrinya, mantan istrinya ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan berpisah karena kasus KDRT? Berpisahnya karena dicerai. Jadi di antara 3 istri ini tidak ada yang nikah resmi, seluruhnya nikah siri. Jadi tidak terdaftar. Pada saat pun semuanya cerai, pisah begitu saja. Oke, untuk anak dari korban, ini apakah anak ini mendapatkan ancaman sehingga bisa menyimpan rahasia selama 7 tahun? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anak ini mendapat tekanan, kemudian juga dilakukan kekerasan terhadap anak oleh orang tuanya. Hingga disitulah
disimpan informasi itu sehingga terpendam sampai kurang lebih 7 tahun. Pasal yang dikenakan terhadap pelaku apa saja nih Pak dan ancaman hukumannya? Ya, untuk yang pelaku ini saat ini kita kenakan pasal primer 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP, dan subsidiar lagi 351 KUHP. Dengan ancaman hidup dan atau hukuman mati dan atau 20 tahun. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Kombes M. Ngajib, Kapolrestabes Makassar sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Ngajib.